Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Jadi di video kali ini, gue akan membahas episode terbaru dari kartun Amphibia season ketiga, yaitu episode 18 dan episode 19. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Kita mulai dengan episode 18 segmen pertama yang berjudul Commander N. Segmen ini merupakan kelanjutan dari episode kemarin, di mana N dan para planter yang baru saja sampai di Amphibia langsung syok dengan keadaan di sana. Kini hampir semua area daratan Amphibia telah dijadikan tempat industri robot milik King Andreas. Mereka pun segera pergi ke Wartwood yang kini sudah porak-poranda. Ketika mereka akan diserang oleh seekor kelabang raksasa, mereka pun diselamatkan oleh pasukan pemberontak yang merupakan para warga Wartwood. Mereka adalah Wally, Mr. Crocker, dan Logel yang kini menjadi sangat maco setelah nonton film Jojo. Mereka bertiga dipandu oleh pemimpin pasukan pemberontak saat ini, yaitu Sasa. Pada akhirnya, N dan Sasa bisa bertemu kembali. And boy oh boy, Sasa jadi badass banget sumpah. Setelah itu, mereka pun dibawa menuju markas pasukan pemberontak yang ada di bawah rumah planter. Dengan N yang sudah kembali ke Amphibia, Sasa langsung menunjuknya sebagai pemimpin yang baru. N pun menerima tawaran tersebut dengan berat hati. Setelah itu, Sasa langsung menjelaskan mengenai misi pertama mereka, yaitu mereka harus menghancurkan sebuah pabrik yang membuat alat yang dapat mengendalikan berbagai makhluk buas yang besar, seperti kelabang yang sebelumnya dihadapi oleh mereka. Keesokan harinya, mereka pun menjalankan rencana mereka dengan N yang memberikan berbagai arahan yang kurang begitu bagus. Alhasil, sepanjang perjalanan mereka mengalami berbagai kesulitan. Meskipun begitu, Sasa terus membantu N dan ia tidak ingin menjadi pemimpin meskipun N sudah berkali-kali meminta Sasa untuk menggantikannya. Ketika mereka sudah sampai di tempat tujuan, muncul seekor ular raksasa yang sudah dipasangkan alat pengendali pikiran. Mereka pun berusaha keras untuk melawan makhluk tersebut, namun hal ini sia-sia karena arahan dari N yang tidak benar. N sekali lagi memohon kepada Sasa untuk menggantikan posisinya, dan akhirnya Sasa mengungkapkan kalau ia tidak ingin menjadi seorang pemimpin karena ia takut kalau misalnya dirinya akan kembali menjadi seperti dulu. Ia sadar kalau misalnya semua hal buruk yang pernah ia lakukan dulu merupakan akibat dari dirinya yang menjadi seorang pemimpin. Mengetahui hal ini, N segera melompat ke arah ular tersebut dan membiarkan dirinya ditelan. Tidak lama setelah itu, Sasa pun langsung muncul dari mulut ular tersebut untuk menyelamatkan mereka. Mereka semua berhasil dikeluarkan dari perut sang ular, dan dengan Sasa yang telah menggantikan posisi sebagai pemimpin, misi kali ini berjalan dengan sangat lancar. Alat yang mengendalikan sang ular berhasil dihancurkan, beserta dengan pabrik yang menciptakan alat tersebut. Dalam perjalanan pulang, N mencoba untuk menunjukkan kepada Sasa bahwa ia bisa menjadi seorang pemimpin yang bijak tanpa harus termakan oleh kekuasaan. Buat gue, ini adalah pembuka chapter yang sangat bagus. Meskipun hampir sama seperti kemarin, segmen ini juga terasa agak begitu cepat. Hal ini dikarenakan segmen ini langsung menceritakan dua plot berat yang harusnya bisa dijadikan dua segmen. Pertama adalah kedatangan N dan para planter ke Amphibia, yang menurut gue tuh bisa diperpanjang gitu ceritanya, dimana kita bakal diperlihatkan dengan berbagai kondisi Amphibia saat ini, dan juga nasib dari orang-orang yang pernah berhubungan dengan mereka. Lalu yang kedua adalah misi pertama mereka dan sekaligus pengembangan karakter Sasa. Meskipun begitu, gue masih bisa menerima cerita dari segmen ini. Mungkin saja ke depannya mereka bakal menunjukkan seluruh keadaan Amphibia setelah invasi Andreas. Lalu untuk fokus utama dari segmen ini adalah dari pengembangan karakter Sasa. Akhirnya kita bisa mendapatkan pengembangan dari karakter Sasa secara keseluruhan. Buat gue, dari semua pengembangan karakter yang ada di Amphibia, pengembangan karakter Sasa bakal menjadi yang paling bagus. Perubahan dari karakternya ini pastinya bakal memiliki peran yang sangat besar untuk cerita ke depannya. Dan juga chemistry dari trio gadis ini. Gue sangat lega mereka dapat menampilkan kembali Sasa dengan perubahan yang sangat bagus. Lanjut ke segmen berikutnya yang berjudul Spivey. Segmen ini dibuka dengan keadaan di dalam markas pasukan para pemberontak, di mana kita bisa melihat kalau mereka hidup dengan cukup tenang di sini, mengingat padahal di luar sana sedang terjadi sebuah kekacauan yang sangat besar. Setelah itu, fokus cerita dari segmen ini berpusat pada kedua pasangan muda, yaitu Sprig dan Ivy. Setelah berpisah dengan waktu yang cukup lama, Sprig dan Ivy terus menghabiskan waktu mereka bersama, dan hampir seperti tidak bisa dipisahkan. Pada saat rapat dalam menentukan misi baru, Spivey bersama dengan Stumpy dan Fern ditunjuk untuk sebuah misi dalam menghancurkan sebuah senjata laser cannon. Dalam rencana ini, mereka diharuskan untuk segera menghancurkan senjata tersebut dalam waktu kurang dari 5 menit. Waktu tersebut merupakan pergantian shift dari pasukan robot Andreas. Sementara mereka berlima pergi menjalankan misi, para pasukan yang lain malah melakukan hal ini. So, what do you guys want to do? Can we have a piñata party? Don't see why not.
Dalam misi kali ini, Sprig dipasangkan oleh Stumpy, sementara Ivy dipasangkan oleh Fern. Keputusan dari Sasha ini membuat Sprig dan Ivy menjadi sangat galau. Mereka berdua pun membuat sebuah rencana untuk bisa menjalankan misi bersama. Dengan membuat sebuah surat palsu, mereka meminta Stumpy untuk pergi bersama Fern, sementara mereka bisa pergi berduaan. Tetapi keputusan ini malah membuat misi mereka menjadi berantakan. Menyadari kesalahan mereka, Sprig dan Ivy terpaksa harus menjalankan rencana awal dan mereka pun berhasil menyelesaikan misi ini tanpa ketahuan oleh pasukan Andreas. Setelah misi selesai, mereka berdua sadar kalau alasan mereka dipasangkan oleh orang yang berbeda adalah untuk memimpin Stumpy dan Fern yang memiliki keahlian khusus dalam menyelesaikan setiap misi yang sudah ditentukan oleh Sasha. Sasha pun sempat memarahi mereka berdua, tetapi ia masih bisa mentoleransi karena mereka berhasil menyelesaikan misi ini. Episode ini ditutup dengan ayahnya Wally yang kini datang menjadi donatur dalam menyediakan persenjataan untuk para pasukan pemberontak. Harusnya kalian semua udah bisa tahu lah episode ini berpusat pada permasalahan apa. Yap, bener banget. Episode ini memperlihatkan kepada kita dampak buruk dari satu pasangan yang terlalu bucin di setiap saat. Sebenarnya untuk kegiatan mesra-mesraan bagi satu pasangan tuh ya nggak begitu bermasalah gitu. Kayak it's okay, lu mau ngapain aja bebas gitu kan. Cuman kalau misalnya mereka terus melakukan kegiatan tersebut bahkan di waktu yang nggak tepat, tentu hal ini dapat mengganggu orang lain. Sebenarnya segmen ini cukup bagus sih, dan gue mengerti apa yang berusaha mereka sampaikan. Namun kalau misalnya dipikir-pikir, konflik cerita dari segmen ini kurang begitu cocok aja gitu. Mereka harusnya bisa mengeksekusi cerita ini jauh sebelum peristiwa invasi Andreas. Meskipun gitu, segmen ini dapat menghadirkan konflik mengenai bucin dengan cukup bagus, dan gak terkesan memaksa. Overall ya, episode ini masih bisa dinikmati, namun buat kalian yang benci dengan hal-hal yang berbau bucin, pasti kalian gak bakal merasa nyaman dengan nonton episode ini. Karena gue pribadi juga ngerasa agak gimana gitu ketika Sprig dan Ivy sedang berduaan. Lanjut ke episode 19 segmen pertama yang berjudul Sasha Angel. Episode ini dibuka dengan Sasha dan beberapa anggota pemberontak yang lain sedang menyusun sebuah rencana dalam menyerang markas sebuah geng yang bernama Marauders. Basically, Marauders ini merupakan geng liar yang terbentuk atas terjadinya peristiwa besar seperti kiamat ataupun zombie apocalypse. Kalau misal kalian udah sering nonton cerita-cerita tentang dunia kiamat, pasti tahulah tipikal geng seperti ini. Nah, dalam rencana kali ini, Sasha dan Anne bersama dengan kelompok pemberontak yang lainnya mencoba untuk menyusup ke dalam markas Marauders untuk mengambil barang-barang mereka dan sekaligus meledakkan tempat tersebut. Nah, meskipun judul dari segmen ini adalah Sasha Angel, tapi sebenarnya episode ini justru lebih berfokus pada karakter Toady. Di cerita kali ini, Toady harus menghilangkan rasa takutnya agar bisa menyelesaikan misi dengan benar. Yap, another filler episode yang berfokus pada pengembangan karakter. Sepertinya kru Amphibia sangat suka membuat cerita seperti ini, yang padahal mereka udah deket banget loh dengan akhir series, namun masih sempat-sempatnya aja gitu membuat cerita filler. Meskipun gitu, segmen ini juga memiliki koneksi sih dengan episode terdahulu. Lebih tepatnya, segmen ini menghadirkan salah satu karakter yang pernah muncul di awal season pertama, yaitu Barry the Candyman. Gue yakin sebagian besar dari kalian pasti udah nggak begitu ingat dengan karakter ini. Gue sendiri juga hampir lupa kalau misalnya karakter ini tuh pernah muncul di episode terdahulu. Ya wajar aja sih, dia hanya muncul sekali dan perannya sendiri juga nggak begitu mencolok di episode The Curse. Nah, untuk cerita dari segmen ini sendiri, awalnya mereka semua langsung menerjang masuk ke dalam markas musuh, tapi sayangnya mereka malah terkena perangkap, dan hal ini malah mengakibatkan Nyonya Crocker, Wally, Maddie, Loggle, dan Toady dikurung dalam markas Marauders. Sementara Sasha dan Anne berhasil melarikan diri. Mengetahui kalau misalnya anggota mereka tertinggal, Anne berkeinginan untuk menyelamatkan mereka. Namun Sasha menegaskan untuk bersantai dan membiarkan mereka melepaskan diri sendiri, karena ia percaya kalau timnya dapat bertindak secara mandiri. Selagi menunggu, Anne dan Sasha melakukan latihan pedang, dan di sepanjang latihan tersebut, Anne terus mengkhawatirkan mereka. Namun Sasha terus meminta Anne untuk tidak perlu khawatir. Sementara itu, para kelompok yang tertangkap hampir bisa melarikan diri, namun mereka harus tertangkap kembali karena kecerobohan Toady. Menyadari kalau misal dirinya kini menjadi beban, Toady pun langsung menjadi liar, dan dengan perubahan karakter ini, mereka semua berhasil melepaskan diri, mengambil barang rampasan mereka, dan sekaligus meledakkan markas tersebut. Dalam perjalanan pulang, Anne meminta maaf kepada Sasha karena tidak mempercayainya. Sasha membalas sambil menegaskan kalau ia sangat peduli dengan anggotanya. Ia merasa kalau menjadi seorang pemimpin merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Terkadang kita sangat peduli dengan anggota kita, hingga kita terkadang menjadi sangat khawatir dengan keadaan mereka. Namun sebagai seorang pemimpin, Sasha harus bisa memberikan kepercayaan kepada para anggotanya. Well, cerita dari segmen ini sebenarnya nggak begitu bagus-bagus banget, dan malah terkesan agak membosankan. Tetapi bagaimana segmen ini memberikan kita gambaran dari betapa hebatnya Sasha dalam menjadi seorang pemimpin terbilang sangatlah bagus. Dan rasanya itu judul dari segmen ini sangat cocok gitu dengan seluruh ceritanya. Meskipun fokus karakter utamanya tidak sesuai, namun makna dari judul segmen ini sangat nyambung dengan ceritanya.
Nah, sekarang kita masuk ke segmen terakhir dari pembahasan kali ini yang berjudul Ohm Town Road. Segmen ini dibuka dengan pasukan pemberontak yang sedang rapat mengenai perkembangan mereka yang kurang begitu cepat ketimbang perkembangan dari pasukan Andreas. Di saat Sasa meminta saran kepada yang lain, Anne langsung mengingat mengenai penemuannya di bumi, yaitu mengenai sebuah tulisan yang ada di sebuah candi yang bertuliskan, "Carilah sang ibu Ohms, dia akan mengantarmu ke takdirmu." Penemuan ini pertama kali muncul dalam episode Fight at Museum. Mendengar hal tersebut, Graham mengatakan kalau sudah sangat lama sejak terakhir kali ras Ohm terlihat. Namun Sprig dan Polly langsung menegaskan kalau mereka pernah bertemu dengan Ohms yang pernah ingin memakan mereka. Yap, kedua Ohms ini adalah Lysel dan Engwyn. Pertemuan pertama Sprig dan Polly dengan mereka berdua adalah ketika Anne dan para Planter sedang pergi menuju Newtopia. Tidak punya pilihan lain, Sasa, Anne, dan para Planter pergi menemui kedua Ohms ini. Dalam perjalanan, mereka sempat melihat pasukan Andreas yang kini berada di sekitar area yang mereka tuju. Ketika sudah sampai, Lysel dan Engwyn langsung ingin memakan Sprig dan Polly kembali. Namun usaha mereka berhasil dicegah dengan tatapan badass dari Sasa. Ketika Anne menanyai kepada mereka mengenai Mother Ohms, Lysel dan Engwyn membalas kalau misalnya Mother Ohms atau induk Ohms adalah Ohms yang paling tua yang pernah ada di negeri Amphibia. Dia adalah orang yang menyimpan segala pengetahuan mengenai masa lalu dan juga mengetahui masa depan. Atau lebih tepatnya, dia adalah orang yang dapat membuat ramalan masa depan. Mother Ohm sendiri kini tinggal di sebuah kota kelahiran dari ras Ohm yang bernama Proteus. Nah, kata Proteus sendiri sebenarnya merupakan nama Latin dari hewan ini. Ketika Sasa meminta mereka berdua diantarkan menuju kota Proteus, Lysel dan Engwyn mengatakan kalau itu akan menjadi sangat sulit. Hal ini dikarenakan Ohms terkenal sangat waspada terhadap orang luar. Tidak hanya itu saja, sebenarnya mereka berdua sedang diasingkan dari kota tersebut dikarenakan kelalaian mereka dalam menjalankan suatu tugas. Meskipun begitu, Sasa dan Anne berhasil meyakinkan keduanya untuk membawa mereka ke kota Proteus. Ketika sampai di sana, para penjaga langsung mengenal mereka berdua dan sadar kalau terdapat orang asing bersamanya. Mereka semua pun dibawa untuk menemui pemimpin dari kota tersebut yang bernama Parisia. Tetapi kedatangan mereka tidak disambut dengan sangat baik oleh Parisia. Ia mengatakan kalau misalnya dirinya beserta dengan para Ohms yang lain tidak peduli dengan masalah yang terjadi di atas permukaan. Tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang diakibatkan oleh pasukan Andreas yang sempat dilihat oleh mereka sebelumnya. Meskipun sudah terlihat tanda-tanda akan bahaya, namun Parisia tidak menghiraukan peringatan mereka mengenai serangan Andreas. Dengan inisiatif yang tinggi, mereka pun berusaha untuk menghentikan serangan dari pasukan Andreas tersebut. Menyadari kalau misalnya mesin bor yang mengarah ke Proteus tidak bisa dihentikan, Lysel dan Engwyn langsung menerjang untuk menghentikan mesin tersebut dan mengabaikan bahaya yang dapat diakibatkan oleh tindakan mereka. Pengorbanan mereka berhasil menghentikan mesin bor tersebut agar tidak mengakibatkan kerusakan yang lebih besar kepada kota Proteus. Meskipun begitu, Parisia tidak mempercayai tindakan heroik mereka berdua dan malah menganggap kalau misalnya ini hanyalah gimmick agar mereka berdua dapat diterima kembali. Mendengar hal tersebut, Sasa pun langsung murka dan melontarkan berbagai kata-kata kasar kepada Parisia. Dia yang sudah kesal langsung mengajak Lysel dan Engwyn pergi dari kota tersebut. Tapi untungnya, Parisia langsung merubah pikirannya setelah mendengar perkataan Sasa. Kini Lysel dan Engwyn dapat diterima kembali namun dengan pengawasan yang ketat. Sementara Sasa dan para geng dibawa untuk menemui Mother Ohms. Oke, jadi begitulah seluruh pembahasan dari video kali ini. Overall, 2 episode ini memberikan kita suasana yang sangat fresh dari kartun ini. Setelah sebelumnya kita disuguhkan dengan suasana kota yang penuh polusi, kini kita ditunjukkan dengan suasana peperangan di negeri Amphibia. Hal yang paling gue suka dari kedua episode ini adalah bagaimana mereka merubah karakter Sasa menjadi sangat bagus. Perubahan karakter ini membuat cerita Amphibia menjadi semakin lebih seru, dan hal ini sudah memenuhi ekspektasi gue terhadap cerita terbaru dari Amphibia. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!